Ya, oke. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kemarin ketemu sama tipe data yang namanya adalah tipe data Boolean gitu ya. Tipe data Boolean. Saya sedikit mengulang tentang tipe data ini ya. Jadi kita sudah belajar tipe data itu ada yang namanya tipe data number ya. Number. Sebenarnya di number ada satu tipe data yang tidak saya bahas ya. Ada number yang namanya integer gitu ya. Apa ini integer? Bilangan bulat ya. Ini bilangan bulat ya. Kita ketemu sama apa namanya float ya. Ketemu dengan float, desimal gitu ya. Ini yang ada komanya gitu ya. 7 koma ya. Jadi koma itu adalah titik ya. Kemudian kita ketemu sama tipe data namanya string gitu ya. Tipe data yang namanya string. Nanti kalau anak SI ketemu sama struktur data nanti ya di semester 2 ya. Lebih detail lagi. Nah, kemudian sekarang atau minggu lalu atau Kamis lalu kita ketemu tipe data yang namanya apa? Boolean ya. Tipe data yang namanya adalah Boolean. Boolean ini hanya menyimpan dua value ya. Dia hanya menyimpan dua nilai ya, menyimpan dua value. Apa aja? Value-nya adalah value true dan value-nya adalah false gitu ya. False sama true. Seperti itu. Kemudian kemarin juga kita sudah bicara tentang operator dari boolean ya. Operator dari boolean ya. Operator dari boolean. Gitu ya. Operator dari boolean ada berapa? Ada 3 ya. Apa aja? Ada not ya. Ada not, kemudian ada or ya, kemudian ada n ya, ada n. Nah, tipe data ini bisa langsung kita bisa gunakan gitu ya. Kalau kemarin kita bilang A sama dengan true gitu ya. Kemudian B misalnya sama dengan false. Ya. Nah, ini nilai-nilai yang bisa kita berikan langsung. Nah, hari ini kita akan bicara nilai ini nggak langsung kita berikan ya. Jadi nilai dari boolean ini nggak langsung kita berikan. Kita masuk kepada ini udah ya. Ngapain juga dibuka ya. Ini kemarin contohnya ya. Coba kita bahas sedikit. Di sini kita masuk kepada exercise 13 ya. Udah ini ya? Udah belum Mbak Putri? Sudah ya. Di sini kita definisikan sebuah variabel, kemudian kita berikan nilainya. Ya, nilainya adalah true di situ. Jadi kalau kita cek nilainya, maka tipenya adalah bool, gitu ya. Jadi dia biasa aja, dia adalah variabel. Ya, jadi sebuah variabel yang menyimpan tipe datanya adalah boolean, gitu ya. Ini sudah kita lakukan minggu lalu. Kemudian kita juga bisa memberikan nilai kalau enggak true false. Ya, jadi dua nilai itu aja. Minggu lalu udah kita bahas agak panjang ya. Kemudian kita ketemu sama boolean operator ya. Ada and, ada or, sama ada not. Saya nggak ngulang lagi. Ya, jadi kita bisa langsung memberikan nilai kepada sebuah variabel. Kita bisa langsung memberikan nanti ketika ketemu sama while gitu ya. Kita bisa kasih perintah while kemudian true gitu ya. Kemudian nanti di sini ada perintahnya. Nanti di situ nanti ada breaknya ya. Ada kondisi yang kita berikan maka nanti di situ akan break gitu ya. Jadi dia akan selalu muter ya, kecuali ada satu kondisi maka dia akan keluar gitu ya. Kemudian kita sudah ketemu sama not ya. Not itu hanya kebalikannya aja. Jadi kalau dia true, kalau kita notkan maka false, kalau false kita notkan maka jadi true. Kemudian kita ketemu sama n itu gimana? Dua-duanya akan bernilai true jika dua-duanya bernilai true. Kalau n, kalau or gimana? Salah satunya true atau salah duanya true maka dia akan menjadi true, gitu ya. Ini misalnya coba kita lihat di sini. Di sini kita punya kondisi, kayaknya ini belum ya kemarin ya. Di sini kita punya ya over
18 itu adalah true ya, over 18, over 21 adalah false gitu ya. Coba kita mulai dari sini aja. Dari situ nanti kita masuk lagi. Mbak Aulia udah saya masukin ke Google Drive belum? Belum ya? Oh iya belum ya. Ya, saya sharing materinya di Google Drive ya. Ya, oke. Saya pause dulu sebentar. Ya, silakan buka Jupyter Lab-nya. Ya, kita bikin yang baru aja ya. Kita bikin yang baru. Kemudian kita kasih nama pertemuan berapa sekarang? Pertemuan 9. Oke, pertemuan 9. Ya, silakan dibuat satu file baru. Ya, pertemuan 9. Kemudian kita masih bahas di part 30 ya. Kita masih bahas di part 30. Apa namanya? Kita bicara tentang logical operator. Ya, jadi silahkan kita kasih markdown-nya, kasih aja masih bicara tentang logical operator ya, logical operators. Oke. Nah, di sini oke ya, di sini kita akan mempraktekkan di halaman 9 ini. Now let's use them in the following practice example. Determine whether the following condition are true or false ya. Di sini oke. Ya. Di sini kita punya dua variabel. Yang pertama namanya adalah over 18 ya. 18 sama dengan true. Oke. Kemudian over underscore 21 sama dengan false gitu ya. Oke. Ya, jadi jangan kaget kalau kita bisa memberikan nilai seperti ini ya. Kita bisa mendefine dua buah variabel, kita bisa mendefine sebuah variabel yang memiliki value boolean, ya, true atau false ya, true atau false. Jadi di sini kita punya dua variabel. Yang pertama adalah over 18, nilainya adalah true. Kemudian over 21 adalah false. Oke. Kalau kita run, kemudian kalau kita lihat nilainya over 18, maka dia adalah true. Kemudian over 21 dia adalah false. Gitu ya. Oke ya. Jadi variabel itu menyimpan nilai-nilai dari boolean. Kalau kita lihat tipenya, maka tipenya adalah tipe bool ya. Tipenya tipe bool. Oke. Tipenya adalah tipe bool. Ya, jadi kalau kita cek tipe-tipenya, maka tipe-tipenya adalah tipe-tipe boolean. Yang gitu ya. Jadi di sini di coding nanti di pemrograman banyak kita akan menggunakan logika-logika seperti ini. Ya, atau value-value seperti ini ya. Oke, jadi Anda di sini saya agak lama-lama di sini karena jarang kita pakai seperti ini. Kalau kita pakai string, kita pakai number di matematika itu udah biasa ya. Oke, sekali lagi ada berapa variabelnya di sini? 2 ya. Over 18 apa value-nya? True. Saat ini nilainya true. Kemudian over 21 nilainya adalah false. Kalau kita cek ini ya, tadi yang kita inisialisasikan di sini nilainya adalah 18 true. Kemudian over 21 kita berikan nilainya adalah false. Kalau kita cek tipe datanya maka dia adalah bool. Bool ini singkatan dari boolean. Nah, di situ kita akan diminta untuk mencari nilai dari over 18 and over over 21. Nah, yang harus dipahami di sini adalah ya, kalau ini saya kasih apa namanya? Saya kasih komen.
over 18 itu apa tadi nilainya? True ya, ini adalah true, ini adalah true. Kemudian over 21 itu nilainya adalah false. Oke, maka di sini kita sebenarnya sedang memberikan nilai yang ini ya, ini ya. Maka kalau kita berikan nilainya, nilainya adalah over 18 adalah true, maka kita ketemu dengan n sama false. Oke. Oke, berarti kalau di sini operatornya apa? N ya. Oke, over 18 apa? True, over 21 adalah false. Oke, sekarang tanggal berapa sekarang? 21, 22 ya. 22, 14, 14, 6. Absen nomor 8 berarti. Julianti Putri kita mulai. Mbak Putri. Berarti di sini outputnya apa? True and false. False ya. Oke. Gitu ya. Oke. Di sini ada over 18 yang nilainya adalah true. Di sini ada over 21 yang nilainya adalah false. Kemudian kita apakan? Kita gabungkan dua ini dengan operator apa? N. Di mana n akan bernilai true jika dua-duanya bernilai true. Gitu ya. Ini memang harus harus ini ya, harus detail ya. Kemudian yang kedua, saya punya OR ya. Ini kalau saya copy di sini. Oke. Kemudian di situ ada OR ya. Di sini ada OR, di sini ada OR. Di sini ada OR. Ya, saya loncat 3 dari Mbak Putri, maka saya ketemu sama Mbak Siva. Mana Mbak Siva? Ya, Mbak Siva absen 11 ya. Mbak Siva, ya. Kemarin udah ngikutin belum yang kemarin? Oh, belum. Ya, nanti nonton videonya dulu ya. Saya skip dulu Mbak Siva. 11 tambah 3 14. Lina, ada Mbak Lina? Gak ada ya. Oke. Ujang sakit. Adek mana adek? Nah, adek aja ya. Mbak adek, ini apa berarti? Over 18 or over 21. Over 18 itu apa? True. Over 21 itu apa? False. Berarti kalau or salah satunya true, maka outputnya apa? True. Gitu ya. Oke. Oke ya. Mau perlu diulang apa enggak ini? Cukup ya. Saya pikir cukup. Kemudian kita masuk yang nomor ketiganya. Di situ ada not. Kemudian ada over underscore 18. Saya nanya sama abis Mbak Ade 6 tambah 3. Septia mana Septia? Not over 18 apa outputnya? Not over 18. Berarti ini sama dengan apa? Sama dengan not over 18. Nah, sekarang si 18-nya itu nilainya apa? Berarti di sini not over 18 itu apa, Mbak? Not 18 itu apa? True. Berarti not true itu apa? False. Jangan lama-lama ya. Ya. Jadi di sini ada beberapa langkah. Yang pertama ada operator not. Yang kedua ada variabel over 18. Berarti kita harus tahu over 18 ini menyimpan nilai apa? Oh, over 18 menyimpan nilai true. Berarti bacanya apa? Not over 18 adalah not true. Berarti not true adalah false. Gitu ya. Oke, kayak gitu. Jadi kadang-kadang kita harus paham detailnya. Yang bikin pusing itu kalau kita nggak paham nih apa yang pertama gitu ya. Kita nggak ngerti konsep secara keseluruhannya. Itu yang bikin pusing ya. Jadi kalau orang pusing itu belum ngerti semua gitu ya. Nah, yang terakhir kita ketemu yang lebih ramai lagi. Ini adalah sebenarnya minggu lalu udah ya, tapi saya ulang lagi. Not, kemudian over underscore 21, kemudian or, kemudian over underscore 21, kemudian or, kemudian over 18 gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat
Ya, di sini ada not over, ada or ya. Berarti sebenarnya presidennya yang mana dulu nih? Ya, yang or dulu apa yang notnya dulu gitu ya. Oke. Kalau kita lihat di sini, presiden yang paling tinggi yang mana? Kurung dulu. Ya, berarti yang kurung ini kita kerjakan dulu. Yang kurung ini berarti nilainya apa? Over 21 or over 18. Berarti over 21 itu apa? Over 21 adalah false ya. Kemudian di sini adalah oke, jadi ini kalau kita coba selesaikan. Oke. Maka sebenarnya ini adalah over 21 itu apa? Over 21 ini adalah false ya. False gitu ya. Over 18 ini adalah true. Oke. Ini kalau kita kerjakan maka hasilnya apa? Oke, maka ini hasilnya adalah true. Ya, maka ini adalah hasilnya adalah true. Oke. Nah, betul ya. Nah, sekarang yang dikerjakan not-nya dulu apa or-nya dulu? Not. Oke. Berarti not over 21. Berarti over 21 itu apa? False. Berarti ini sama dengan not false gitu ya. Or true. Tapi yang kita kerjakan dulu yang mananya? Yang not-nya dulu. Berarti not false itu apa? True. Maka true or true. True or true itu apa? True. Kayak gitu ya. Kalau di matematik di sini dipelajarinya di matematika diskrit ya. True or true berarti adalah true. Maka ini jawabannya adalah true. True, 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 true. Gitu ya. Jadi itu ibaratnya mana dulu yang kita kerjakan. Oh, ini presiden paling tinggi. Oke, kita kerjakan. Ya, kemudian mana? Kenapa not sama or dikerjakan bareng? Not sama or lebih tinggi mana? Sebenarnya ada, coba saya googling sebentar ya. Preseden logical operator Python. Oke, ini ya. Kita lihat di sini. Kenapa, Bu? Oke, ini dia ya. Ya, not duluan ya. Not lebih tinggi daripada n sama or. Oke, logical not, kemudian n, kemudian or. Ya, oke. Ya, kadang-kadang ya seperti itulah. Ya, kita lanjut ya. Ini yang mana nih? Logi operator. Kemudian kita masuk di sini. Ya, kita ketemu sama. Oke. Ya, ini cuma ininya aja ya. Saya pikir sudah tadi kita lakukan ini. Ini adalah over 18, over 21, true false. Ini udah kita lakukan tadi ya. Ya, oke. Kita lanjut aja. Ini yang berapa ini? Ini 30. Kita masuk ke 31. Ya. Kita ketemu sama operator yang baru ya. Namanya adalah comparison operator ya. Kita ketemu sama comparison operator ya. Ya, ini saya stop aja di sini.